Letak geografis Indonesia yang selalu memiliki keunikan dapat dijadikan sebagai modal awal untuk selalu berorientasi pada perkembangan bangsa Indonesia agar lebih dikenal di mata internasional. Indonesia identik dengan kebudayaan yang bermacam-macam, karena hal itu Indonesia dianggap menarik di mata dunia. Hal ini didorong oleh faktor letak geografis Indonesia yang menghasilkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbanyak. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau ini, hal inilah yang mendorong perbedaan kebudayaan yang membuat Indonesia tampak sangat unik. Karena hal ini pula Indonesia memiliki pemasukan devisa negara yang bersumber dari objek wisata dalam negeri yang tidak sedikit dikunjungi terus asing di berbagai mancanegara. Karena pengaruh letak geografis pula Indonesia terbagi atas beberapa bagian, diantaranya ialah dataran tinggi, rendah, dan pesisir, yang mana akibatnya terjadi ketimpangan sosial yang berpengaruh terhadap sumber daya manusia dan alamnya. Yang mana dataran tinggi sangat cocok untuk ditanami berbagai jenis sayuran dan buah. Hal ini sangat mendukung sumber daya manusia untuk bekerja sebagai petani dan tidak sedikit bisa dijadikan objek wisata. Yang kedua yakni dataran rendah, di mana letak geografis ini rata-rata penghasilan penduduknya ialah industri. Karena dataran rendah ini cenderung padat penduduk dan mudah dijangkau. Hal ini yang menjadikan dataran rendah memiliki fasilitas sosial yang lebih memadai. Yang ketiga yakni pesisir, yang mana hampir seluruh penduduknya bermata pencarian sebagai seorang nelayan. Yang mana di daerah inilah kondisi penduduknya lebih cenderung berniaga dengan hasil lautnya. Karena itu letak geografis di suatu daerah selalu berbeda-beda yang dipengaruhi faktor SDA dan SDM. Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kondisi tersebut mengakibatkan perbedaan potensi geografis antar wilayah yang terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan pantai. Kondisi geografis yang beragam berpengaruh terhadap mata pencarian penduduk. Perbedaan kondisi geografis dan ekonomis tersebut dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Ditinjau dari letak geografisnya, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera, yang mana letak geografis ini memberikan keuntungan sendiri bagi Indonesia karena terletak di jalur perdagangan yang memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, yaitu proses ekspor dan impor dari negara lain yang dapat meningkatkan devisa negara, namun di lain sisi memberikan dampak negatif bagi bangsa Indonesia yang akan mengurangi pendapat dalam negeri dan mengurangi peluang pendapat masyarakat Indonesia sendiri. Dataran rendah pada umumnya lebih mudah dibangun berbagai infrastruktur dan dikembangkan sebagai lahan pertanian atau perindustrian. Sementara itu, daerah dataran tinggi sering terkendala oleh bentang alam yang menanjak dan tidak merata. Realitas ini menunjukkan daerah dataran rendah lebih cepat berkembang dibandingkan daerah dataran tinggi. Perbedaan percepatan pembangunan tersebut dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Oke, baik. Namun, karena hal ini pula dapat mendorong Indonesia lebih terbuka, yang dapat berdampak negatif bagi Indonesia sendiri. Karena dari sifat terbuka ini, penduduk Indonesia lebih tertarik kepada kebudayaan bangsa asing yang dapat mengakibatkan lunturnya kebudayaan asli Indonesia. Selain dari kebudayaan sendiri, Indonesia juga memiliki berbagai ras, suku, dan agama, yang mana karena minimnya pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan minimnya pengetahuan toleransi yang dapat memicu konflik antar penduduk sosial yang berujung pada ketimpangan sosial. Terima kasih.